Baiklah, tanpa berlama-lama, saya kembalikan lagi waktu kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umrin dunya waddin wa la ali sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, tentu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam malam yang berkah ini, yang kita semua bersama-sama berkumpul di sini untuk satu niat, satu keinginan, menyatukan doa-doa, ya, menjadikan ladang amal pahala ibadah kita yang insya Allah agar supaya bersama-sama kita menyatukan kebaikan di malam ini, dan semoga pintu langit tadi terbuka dan semua doa-doa terangkat ke langit, dan insya Allah Allah ijabah doa-doanya untuk kita semuanya. Malam ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sedang menakib, ya, sedang menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah wafat. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa wafat itu artinya disempurnakan. Orang meninggal itu diwafatkan oleh Allah artinya disempurnakan. Apa saja yang disempurnakan, semuanya rizkinya telah disempurnakan, amal-amalnya telah disempurnakan, semua telah disempurnakan. Karenanya insya Allah almarhum Indra Sapta ini itu dengan segala perjuangannya, segala peluh, segala keringatnya, segala upaya dalam menahan rasa sakitnya, itulah semua yang menjadi dihapuskannya, digugurkannya semua dosa-dosa sebagaimana orang-orang yang kemudian terlebih dahulu telah diwafatkan atau disempurnakan oleh Allah amal-amalannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, itu mengandung makna ketika kita memahami segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya kita malam ini harus mengikhlaskan. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu khalaso artinya murni. Ya, ini upaya memurnikan. Mukhlis itu orang yang memurnikan. Apa yang dimurnikan? Mukhlisina lahuddin. Yang dimurnikan itu adalah agama. Apa sih itu agama? Agama itu din atau dana yadinu, kita tasrif, ya, itu dapat diartikan menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi mukhlishina lahuddin adalah memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah, termasuk ikhlas terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Salah satunya ketika segala sesuatu yang kita sayangi, segala sesuatu yang kemudian kita rasakan, kita miliki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diambil kembali oleh Allah. Karena intinya segala sesuatu ini adalah titipan dari Allah. Bahkan jasad kita sendiri ini adalah titipan dari Allah. Nah, ikhlas ini bisa dimaknai bagaimana sesungguhnya ketika kita berzuhud, ya. Berzuhud itu artinya segala sesuatu yang kemudian kita miliki atau bersama dengan kita, atau yang kita nyaman karenanya, atau yang kita bahkan nikmat karenanya, kemudian kita ikhlaskan bahwa ketika dia kembali kepada kondisi keadaan yang lebih baik, kembali kepada semua orang-orang atau semua makhluk yang kemudian menerimanya dengan baik, bahkan makhluk atau zat yang mencintainya. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa sesungguhnya ketika seseorang diwafatkan, orang ini telah disempurnakan. Dengan memahami ketika orang ini disempurnakan, tentu kita sendiri menjadi bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan kita? Bisa kemudian menjalankan keseharian ini masuk ke dalam kesempurnaan yang insya Allah husnul khotimah sebagaimana almarhum Mas Indro menjalaninya. Nah, ini yang kita pahami apa sebetulnya yang kemudian kita harus lakukan. Kita harus masuk ke dalam, ketika masuk ke dalam keikhlasan tadi yang disandarkan kepada Allah, kita tentu seringkali memohon, ya Allah, berikan tempat yang terbaik bagi almarhum, berikan segala sesuatu yang terbaik bagi almarhum, ya, yang lebih baik daripada yang pernah diberikan yang terbaik di dunia ini. Nah, kita selalu memohon seperti itu. Nah, kalau kita lihat
ketika ini kita mohonkan dan memang Allah mewafatkannya, Allah kemudian telah menyediakan tempat ini. Artinya, kita sendiri sekarang harus berbalik melihat diri kita sendiri. Apakah kita memang cukup berbesar hati, cukup ikhlas dengan qadarullah tadi, ketetapan Allah tadi, atau kita memberatkan diri kita sendiri dengan tadi larut dalam kesedihan yang kemudian panjang, kemudian tidak bisa lepas dari kemudian penyesalan-penyesalan. Inilah yang sebetulnya menjadi ujian bagi kita sendiri, yang ini akan kemudian bahkan memberatkan seseorang yang telah pergi meninggalkan kita. Pernah ya dalam satu hari ada seorang yang kemudian meninggal, kemudian ketika dia meninggal, sesungguhnya ruh itu masih ada di sekitarnya. Ya, sebelum kita kemudian menguburkannya dan kemudian berjalan meninggalkannya, ya di dalam beberapa riwayat ketika kita meninggalkan beberapa langkah, malaikat datang dan kemudian malaikat kemudian menemani dan kemudian melakukan banyak pertanyaan kepada almarhum gitu. Nah, tapi sesungguhnya nanti ketika proses itu telah selesai, barulah roh itu kemudian diistirahatkan ya di alam barzah namanya. Alam barzah itu alam yang memisahkan yang namanya dunia dan akhirat. Nah, alam disinilah kemudian dia beristirahat dan tidak bisa lagi kontak ke siapapun gitu. Tapi intinya ketika roh itu kemudian masih berada di dalam atau di sekitar jasadnya ketika sebelum dikuburkan, ketika ada seseorang yang menangis begitu larut dalam kesedihannya, bahkan ada seorang ulama yang kemudian melarangnya, jangan kau kemudian berat menangisi almarhum, kata ulama ini. Kenapa? Karena almarhum ini masih berada di sini dan dia akan merasa berat sekali gitu ya. Padahal dia sedang melakukan perjalanan yang kemudian masuk ke dalam keindahan, ya, masuk ke dalam dunia atau masuk ke dalam alam yang lain yang baru, yang dia juga melakukan perjalanan yang kemudian mestilah dia mempersiapkan dirinya untuk itu. Jadi jangan kemudian memberatkan hal-hal yang kemudian bisa berpengaruh kepada almarhum. Nah, inilah kemudian dari sanalah para ulama mengingatkan bahwa kita harus proporsional ya ketika kita memahami bahwa seseorang yang betul-betul kita cintai, betul-betul kita bersandar terhadapnya, betul-betul itu soulmate belahan hati kita, tetapi disinilah kita butuh keikhlasan. Keikhlasan dengan kita mengikhlaskan dirinya, menyerahkan kembali kepada yang mempunyainya, Sang Maha Penciptanya, yang Maha menyayanginya, yang dengan kasih sayang Allah yang melebihi kasih sayang kita semuanya, kasih sayang bahkan ibunya. Kita menyerahkan kembali ke sana dengan keikhlasan ini, dan insya Allah kita berupaya untuk berbuat kebaikan untuk menemaninya nanti, insya Allah di jannah nanti. Dan inilah upaya yang perlu kita lakukan. Jadi tidak kemudian dengan berlarut-larut dalam kesedihan, tidak kemudian juga membuat segala sesuatunya menjadi bentuk penyesalan, karena di dalam Islam penyesalan itu bukan bentuk yang baik ya, tetapi kita harus move on. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsul ma qaddamat lighad. Jadi Allah menegaskan bahwa orang yang beriman, kata Allah, ya, bertakwalah kepada aku dengan cara apa ya Allah? Hendaknya setiap jiwa ini mempersiapkan dirinya untuk godan. Apa itu godan? Hari esok. Hari esok. Esok itu kapan ya Allah? Esok itu dari mulai besok lusa sampai nanti besok di akhirat kelak. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Karenanya dulu ada dalam zaman Nabi ya, pasangan yang dipisahkan oleh maut karena sang suami tercinta ini berjihad bersama-sama Rasul, berperang dan kemudian syahid. Kemudian tentu sang istri ini sangat sedih sekali dan kemudian berbicara kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasul, aku ini dalam kesedihan yang teramat sangat sedih karena suamiku meninggalkan. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah SAW menuntun. Rasulullah menyebutkan bahwa, wahai, ketahuilah bahwa suamimu saat ini itu sedang syahid. Allah memuliakan orang-orang yang syahid. Dan kamu menyangka mereka ini meninggalkan. Padahal apa? Padahal mereka ini akan selalu hidup.
Artinya apa? Spiritnya, kenangannya selalu ada dalam hati kita. Dan kebaikan-kebaikan, spirit-spirit kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu, itulah yang kemudian mesti terus menyemangati kita. Dengan itu semuanya, insya Allah engkau akan bertemu kembali dengan suamimu nanti dalam kondisi yang jauh lebih menggembirakan. Dan engkau sama sekali akan lepas, tidak akan pernah lagi mengingat kesedihanmu ketika engkau ditinggalkan oleh suamimu dulu. Nah, jadi intinya adalah kenangan-kenangan kebaikan itu bukan menjadi kesedihan, tetapi kenangan-kenangan kebaikan ini menjadi semangat spirit untuk orang-orang yang disayanginya, yang ditinggalkannya, agar supaya mengenangnya itu dengan mengenang nilai-nilai kebaikan dan menghidupkannya di dalam kesehariannya. Dan inilah manakib tadi. Artinya orang yang selalu mengenang kebaikan orang-orang yang telah meninggal, yang memberikan manfaat. Dan ini menjadi apa? Menjadi amalan jairiyah ya bagi sang almarhum, menjadi pahala yang terus mengalir. Nah, ini kan Masya Allah ya. Jadi kemudian almarhum juga terus mendapatkan pahala-pahala karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat tadi, kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai yang bermanfaat tadi. Insya Allah. Insya Allah ini yang bisa saya sharing ya. Jadi sebetulnya tadi saya dengan Mas Indra ini sebetulnya memang teman ya sudah sejak lama ya, tetapi ada waktu-waktu memang yang berkualitas gitu ya dengan Mas Indro, karena Mas Indro ini dimensi spektrum temannya itu banyak sekali ya. Saya mengingat ketika di Semarang kita bersama-sama ada satu pekerjaan proyek yang setiap hari terus bersama Mas Indra ini, yang saya kenang itu selain humoris dia juga pekerja keras dan memang betul-betul orang yang sangat apik ya. Memang ini sudah dikenal oleh teman-temannya semuanya. Dan satu sisi yang belum saya sempat ceritakan bahwa di Semarang itu kami pernah berbicara sesuatu hal yang serius tentang permasalahan kehidupan. Jadi memang visi beliau pun terhadap masalah kehidupan, afterlife juga, itu juga memang sudah difikirkan sejak dahulu ya, bahkan sebelum yang lain juga berhijrah gitu. Nah, intinya memang insya Allah dari sanalah saya juga mengingat-ingat kembali bahwa spirit nilai-nilai kebaikan almarhum ini bisa kita hidupkan, dan insya Allah semoga Lea ya bersabar dan bisa mengikhlaskan semuanya, dan insya Allah kapan nanti ada waktu kita kemudian berbicara tentang permasalahan apapun lah yang bisa kita bicarakan agar supaya hati ini semakin yakin, hati ini semakin tidak ada keraguan di dalam meyakini takdir Allah ya, dan kita masuk ke dalam zuhud yang artinya apa-apa yang Allah tetapkan itu kita yakin jauh lebih baik dari apa-apa yang kita harapkan. Apa-apa yang kemudian Allah tetapkan itu jauh lebih indah bagi semuanya walaupun dalam bentuk musibah. Karenanya dalam bentuk musibah pun, sesuatu yang menyesakkan pun, sesuatu yang memberatkan kita, orang-orang yang berzuhud akan berbicara kepada Allah bahwa, ya Allah, ambillah segala sesuatu yang Kau ingin ambil, dan berikanlah yang terbaik. Yang terbaik yang hanya Engkau yang mengetahuinya, ya Allah. Yang hanya Engkau yang mengetahuinya. Berikanlah yang terbaik pada kita semuanya. Dan itulah yang insya Allah bisa saya sampaikan hari ini. Karenanya izin Mbak Lani, apa kita langsung berdoa ya? Kita sama-sama berdoa agar supaya insya Allah menambah keberkahan malam ini. Baik, izinkan saya memimpin doa ya untuk teman-teman yang kemudian berdoa dengan agamanya masing-masing. Silahkan. Saya saya izin kalau misalnya saya tuntun bisa ikut, aminkan, atau misalnya ingin dengan doa-doa sendiri silahkan. Tafadhal Mas Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, di saat ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah, ijabah ya Allah.
Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Amin. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, apa yang kami hadapi ini, semua peristiwa yang kami hadapi ini, ya Allah, tidaklah ringan bagi kami, ya Allah. Karenanya, ya Allah, kuatkanlah hati yang lemah ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, yakinkan hati yang ragu-ragu ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, lapangkanlah hati yang sempit ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya-Mu, ya Allah, agar muncul kesabaran, agar muncul keikhlasan, agar muncul ketegaran dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Aslih lisani kulahu takilni dan nafsi tarfat ila halim minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami, ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami, ya Allah. Tentulah Engkau yang sangat mengetahui apa-apa yang lebih baik bagi kami, ya Allah. Apa-apa yang kami inginkan ternyata tidak baik. Apa-apa yang kami tidak inginkan ternyata baik, ya Allah. Kami tidak mengetahuinya, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui, ya Allah. Karenanya berikanlah kepada kami yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik bagi kami semua, ya Allah. Walaupun berat rasanya, ya Allah, tetapi berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghadapinya, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, mudahkanlah perasaan ini, mudahkanlah ujian ini, ya Allah. Ringankanlah, ya Allah, kesedihan ini, ringankanlah segala sesuatunya, ya Allah. Mudahkanlah jalannya, lancarkanlah, ya Allah. Bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami, ya Allah, di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridho, ya Allah. Di jalan yang Engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Aslih lisani kulahu takilni dan nafsi tarfatain lahadi minan nas. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Perbaiki kehidupan kami, ya Allah. Khususan perbaiki kehidupan setelah di dunia ini bagi almarhum Mas Indro, ya Allah. Perbaiki kehidupan saudara-saudara kami semua, keluarga kami semua, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam jalan-jalan kebaikan dari pintu manapun yang Kau ridho, ya Allah. Tuntunlah langkah-langkah kami agar langkah-langkah kami selalu menjadi langkah-langkah yang bermanfaat, ya Allah. Dan jadikan semua yang kami lakukan ini, ya Allah, yang kami lakukan atas dasar kami diberikan nasihat, diberikan contoh apapun dari almarhum, ya Allah. Ya Allah, sangkutkanlah pahala kebaikan ini untuk almarhum juga, ya Allah. Ya Allah, sangkutkanlah pahala ini untuk pahala almarhum juga, ya Allah. Jadikanlah ini menjadi syafaat baginya di yaumil akhir, ya Allah. Dan jadikanlah ini juga menjadi pertolongan bagi kami di dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kami berkumpul menyatukan doa ini, ya Allah. Khususan untuk almarhum, ya Allah. Kami bersaksi, ya Allah, bahwa beliau orang yang baik, ya Allah. Jadikanlah kesaksian kami ini menjadi keringanan untuk almarhum, menjadi angkatnya almarhum di sisi Allah, ya Allah. Ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhir nuzulahu wa wasi'uhu wasilhu bima wasalli wa barad wa nakib lil khataya kama naqad sabal abiya min al-danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa akhlihul jannah wa alhizu min azabil qabri wa min azabin nar, ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa almarhum, ya Allah. Ya Allah, kasihilah dia, ya Allah. Berikan rahmat untuknya, berkah, ya Allah. Lindungi dia, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah. Muliakan tempat kembalinya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Bersihkanlah ia dari segala sesuatu kotoran. Ringankanlah dari segala sesuatu yang memberatkan, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah dari semua kesalahan. Jauhkanlah dari semua kesalahan sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Dan gantilah segala sesuatu yang baik di dunia ini menjadi yang lebih baik di akhirat. Ya Allah, Rabbana walana'fukana walana'fir lana tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
fi barakatil nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf. Jika ada kesalahan tentu datang dari saya. Kebenaran hanya datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik sekali tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Syarat akan makna dan insya Allah akan menjadi salah satu sarana penyempurna ilmu dan bekal yang akan kita bawa kelak. Kalau boleh saya simpulkan Pak Ustadz ya, izin untuk ikhlas atau mengikhlaskan memang terkadang bukan hal yang mudah ya Pak Ustadz ya, karena ikhlas datangnya harus dari diri sendiri. Karena tidak ada yang namanya tempat kursus ikhlas dan bahkan ikhlas pun tidak ada sertifikatnya. Tapi ikhlas memang harus selalu diupayakan dan akhirnya menjadi suatu keharusan agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang zuhud tadi yang Pak Ustadz katakan. Izinkan saya untuk sedikit berpantun. Mulai sesuatu jangan lupa bismillah. Jika selesai ucap alhamdulillah. Semoga tausiah tadi membawa berkah agar nanti menjadi penerang kita di alam barzah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah sebelum kita lanjutkan ke acara sesi berikutnya, kita akan ambil foto bersama dulu ya. Jadi mohon bantuan Ica nih untuk mengambil foto. Dimohon juga untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk membuka kameranya sebentar karena kita akan mengambil foto bersama. Tolong dibuka kameranya. Itu kan ada tuh. Oke. Semuanya bisa dimulai Ica. Ini mohon maaf harap bersabar ya karena memang luar biasa ini pesertanya banyak, ada beberapa slide ya, jadi memang harus bersabar. Ya, kalau sudah selesai di halaman pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman pertama 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang di halaman 2. 1, 2, 3. 1 kali lagi di halaman kedua. Sebentar. Ya, halaman kedua 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Satu, 2, 3. Oke, 1 kali lagi di halaman 3. 1, 2, 3. Di halaman 4 nggak ada yang buka. Nggak apa-apa, aku ambil aja yang di halaman 4. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyalakan kamera.